Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh? Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Iya, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita masuk pada pembelajaran 1 ya. Di pembelajaran 1, kita akan belajar materi dongeng. Apa itu dongeng? Iya, dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur intrinsik pada dongeng. Yang pertama, tema. Apa itu tema? Tema adalah gagasan pokok yang ada dalam sebuah cerita. Yang kedua, tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pemain yang ada dalam sebuah cerita. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh dalam sebuah cerita. Yang keempat, alur. Alur adalah peristiwa yang terjadi atau jalannya cerita. Yang kelima, latar. Latar adalah sesuatu yang mengenai waktu, suasana, maupun tempat di dalam cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada si pembaca. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama, mite. Mite adalah dongeng yang berisi tentang makhluk halus. Yang kedua, sage. Sage adalah dongeng yang berisi tentang keberanian dan pahlawan. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah dongeng yang berisi tentang kehidupan hewan. Sedangkan legenda adalah dongeng yang berisi tentang sesuatu yang dianggap terjadi. Contohnya, legenda Malin Kundang. Pasti kalian pernah mendengarkan cerita legenda Malin Kundang ya? Iya. Yang kelima, parabel. Apa itu parabel? Iya, parabel adalah dongeng yang berisi tentang nilai-nilai pendidikan atau pesan moral. Apakah kalian sudah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus? Jika kalian belum membacanya, Ustadz akan membacakan cerita Pohon Apel yang Tulus ya. Iya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi.
Nah, anak-anak soleh, di sini ada unsur-unsur intrinsik pada dongeng pohon apel yang tulus. Nah, yang pertama tema ya. Apa tema dari cerita pohon apel yang tulus? Temanya adalah sebuah ketulusan ya. Iya. Yang kedua adalah tokoh. Siapa saja pemain yang ada dalam cerita pohon apel yang tulus? Iya, pemainnya adalah pohon apel dan anak laki-laki. Yang ketiga, penokohan. Penokohan ini sama dengan watak ya. Iya. Jadi pohon apel wataknya baik hati. Sedangkan anak kecil wataknya suka meminta. Latar tempat di kebun. Yang kelima, alurnya maju ya. Yang keenam, amanat. Pesan yang disampaikan dari cerita pohon apel yang tulus adalah kita harus menyayangi seseorang dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Jadi anak-anak soleh, jika kita ingin menyayangi seseorang, kita harus menyayanginya dengan tulus ya, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Nah, kita akan masuk pada materi penjumlahan yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan kiri. Perhatikan contoh soal yang pertama. 35 tambah 15 sama dengan 50. 15 tambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 tambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Jadi anak-anak soleh kita bolak-balikan angkanya ya. Iya, pertama 35 di ruas kiri, kemudian kedua 35 berada di ruas kanan. Nah, jika kita jumlahkan, maka hasilnya tetap sama ya. Iya. Contoh soal kedua. 500 tambah 250 sama dengan 750. 250 tambah 500 sama dengan 750. Jadi 500 tambah titik-titik sama dengan titik-titik tambah 500. Jadi hasilnya berapa anak-anak soleh? Jawabannya apa? Iya, 250. Kemudian di ruas kanan 250. Jadi 500 tambah 250 sama dengan 250 tambah 500. Jadi jawabannya di ruas kiri 250, di ruas kanan 250. Jika kita jumlahkan, hasilnya tetap sama ya? Iya. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Nah, pernahkah kamu mendengar lagu cemara? Iya, jika kalian belum pernah mendengarkan lagu cemara, kalian bisa lihat lagunya di buku ya. Iya, perlu diketahui lagu cemara ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Ya, iya. Kita masuk pada pembelajaran 2 ya. Apakah kalian sudah membaca dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon? Iya, jadi tentu kalian sudah membacanya ya. Iya, jika ada yang belum membaca silakan dibaca. Anak-anak soleh, dalam sebuah dongeng ini ada tokoh ya. Ya, tokohnya yang pertama 2 orang pengembara. Yang kedua sebuah pohon yang besar. Penokohan. Penokohan yang pertama, salah satu pengembara sifatnya suka mencela. Sedangkan pohon besar sifatnya baik. Amanat. Yang pertama,
kita harus menghargai orang lain. Yang kedua, tidak boleh menjelekkan orang lain. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Jadi anak-anak soleh, semua makhluk hidup itu hidup dengan ketergantungan ya. Iya, manusia membutuhkan hewan, hewan juga membutuhkan manusia. Begitupun dengan tumbuhan. Jadi saling membutuhkan. Bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan dan binatang? Iya, sikap kita yaitu harus saling menjaga keberadaannya. Kita tidak boleh merusak tumbuhan dan hewan ya. Sikap bersyukur dapat kita tunjukkan dengan cara menyayangi makhluk hidup. Selain itu, sikap bersyukur dapat kita tunjukkan dengan cara mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita. Misalnya, berterima kasih kepada orang tua kita karena sudah dibesarkan dengan baik ya. Iya. Orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki sikap yang rendah hati. Dan sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Jadi anak-anak soleh, pandai-pandailah bersyukur ya. Iya, karena dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi sudah jelas-jelas Allah mengatakan dalam Quran surat Ibrahim ya, kalian harus pandai-pandai dalam bersyukur. Jika kalian tidak bersyukur, maka kalian akan tergolong dalam orang-orang yang sombong. Nah, anak-anak soleh, bagaimana cara kita berterima kasih kepada makhluk hidup, yakni hewan? Bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Iya, yaitu dengan cara memberi makan dan minum atau memberi kandang yang bersih. Orang yang pandai bersyukur akan dicintai Allah dan teman-temannya. Jadi jika kalian ingin dicintai Allah dan teman-teman, maka kalian harus pandai-pandai bersyukur ya. Iya. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara rutin melalui olahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita akan lebih segar. Nah, kita akan belajar tentang gerakan memutar atau meliukan badan. Gerakan memutar atau meliukan badan memiliki fungsi. Yang pertama, melenturkan tubuh. Yang kedua, otot tidak kaku. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah. Nah, anak-anak soleh, yuk kita lihat gerakan kombinasi memutar dan meliuk. Perhatikan langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, badan berdiri tegak. Yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Yang keenam, putarlah badan ke arah bawah, membungkukkan badan. Yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Yang kedelapan, sebaliknya, putarlah badan ke kiri bawah. Dan yang terakhir, liukan badan ke atas, melentingkan badan. Nah, anak-anak soleh, jika kalian ingin menirukan gerakan tersebut, kalian lihat di buku tematik masing-masing ya. Kalian praktekkan di rumah kalian.
Nah, kita masuk pada pembelajaran 3 ya. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, anak-anak soleh, saat menyanyikan lagu, kalian harus memperhatikan lagu yang tepat sesuai lagu yang akan kalian nyanyikan. Pola irama merupakan rangkaian bunyi dengan susunan tertentu yang muncul secara berulang-ulang dan teratur. Lagu yang dinyanyikan sesuai pola irama yang tepat akan enak didengar. Pola irama sederhana biasanya terdapat pada lagu-lagu anak. Contohnya lagu tomat ya. Iya, jadi lagu ini bisa kalian lihat di buku masing-masing ya. Iya. Nah, anak-anak soleh, ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ya, Ustadz ucapkan syukron kepada anak-anak soleh yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.